Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami dan kita akan menyaksikan bagaimana situasi terkini di Polda Metro Jaya mengenai menjelang kedatangan HRS pemirsa. Dan saat ini ada Maria Assegaf di Polda Metro Jaya. Segera kita sapa Maria Assegaf. Seperti apa pantauan dari Anda? Apakah sudah ada tanda HRS tiba di Polda Metro Jaya bersama dengan siapa dan update-nya? Maria, silakan. Iya, selamat pagi Yudi Handoyo dan juga pemirsa. Informasi terkini yang kami dapatkan memang hingga saat ini belum ada tanda-tanda kedatangan dari HRS bersama dengan timnya. Namun yang tadi dapat kami pastikan bahwa pagi hari tadi dua kuasa hukum dari HRS yaitu Aziz Yanuar dan juga Sugito telah berada di Diretkrimum Polda Metro Jaya untuk nantinya menemani kehadiran dari HRS. Informasinya yang kami terima adalah HRS ini nanti akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait dengan kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi pada tanggal 13 dengan 14 November lalu didampingi oleh kuasa hukumnya dan juga sekretaris dari FPI yaitu Munarman. Informasi ini memang kami dapatkan langsung dari pihak kuasa hukum Aziz Yanuar yang tadi juga sempat ditemui oleh kami para wartawan. Nah, untuk saat ini yang dapat kami gambarkan Yudi dan juga pemirsa adalah suasana di depan Diretkrimum Polda Metro Jaya memang cukup nampak padat, ada awak media yang sudah menunggu kehadiran dari HRS, kemudian juga pihak keamanan yaitu dari TNI dan juga Polri yang telah berjaga sejak pagi tadi tidak hanya di depan Diretkrimum Polda Metro Jaya saja, tapi keamanan ini juga diperketat di setiap pintu keluar masuk Polda Metro Jaya yaitu di pintu bagian depan, belakang maupun samping. Tadi pun kami juga sempat melihat para petugas ini kemudian melakukan pengamanan yang cukup ketat tidak hanya di sekitar Polda Metro Jaya tapi juga untuk keselamatan dari para petugas sendiri yaitu dengan menggunakan APD lengkap untuk nantinya mengantisipasi adanya kerumunan-kerumunan dan juga hal-hal yang kemudian tidak diinginkan pada saat pemeriksaan HRS berlangsung. Informasinya memang tadi informasi awal HRS akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sekitar pukul 9, namun memang kenyataannya hingga saat ini belum ada tanda-tanda kedatangan. Informasi yang kami dapatkan pula untuk saat ini sekitar 10 menit lalu HRS ini telah melakukan perjalanan dari mulai Bogor menuju ke Polda Metro Jaya dan saat ini telah berada di sekitaran Pancoran yang artinya adalah sekitar 20 hingga 30 menit lagi HRS akan tiba di Polda Metro Jaya untuk kemudian menemui sejumlah kepolisian untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Kami pun juga melihat ada juga tersedia juga mobil pemecah massa yang disiapkan oleh Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Namun yang cukup bisa digarisbawahi adalah beberapa waktu lalu jika kita saksikan HRS sendiri juga sempat menghimbau kepada umat Islam dan juga simpatisannya untuk tidak melakukan kerumunan saat dirinya diperiksa. Dirinya pun juga kemudian memastikan bahwa pada pagi hari ini akan tiba di Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan yang hingga saat ini pun juga masih kami tunggu kedatangannya. Tidak hanya itu saja pemirsa, tadi kami juga sempat memintai keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus yang kemudian juga mengungkapkan sambutan baiknya terhadap kedatangan dari HRS di mana memang sebenarnya dalam status HRS sebagai tersangka ini tidak ada pemanggilan yang diberikan oleh Polda Metro Jaya. Tapi jika kita lihat dan tarik ke belakang, sebenarnya sudah ada 2 kali pemanggilan terhadap HRS dalam kasus yang sama, yaitu pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi pada saat acara pernikahan putrinya dan juga Maulud Nabi pada 13 dan juga 14 November lalu. Sudah ada 2 pemanggilan dalam konteks sebagai saksi, yaitu pada tanggal 1 dan juga pada tanggal 7 Desember lalu. Namun kedua pemanggilan sebagai saksi ini kemudian dinilai oleh Polda Metro Jaya HRS mangkir. Namun untuk mengcounter semua hal ini kemudian pihak kuasa hukum tadi juga sempat menyatakan bahwa sebenarnya HRS tidak mangkir karena kuasa hukumnya tiba ke Polda Metro Jaya dan juga telah menyerahkan surat untuk kehadiran HRS sebagai saksi akan datang dan juga memenuhi panggilan kepolisian pada Senin 14 Desember mendatang. Namun ternyata pihak kepolisian pada saat mangkirnya HRS pada 2 kali tersebut pada tanggal 1 dan pada tanggal 7, proses hukum masih terus berlangsung. Pihak Polda Metro Jaya juga telah menggelar gelar perkara yang kemudian berakhir pada tanggal 8 Desember lalu, di mana kemudian dengan hasil menetapkan HRS sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan di wilayah Petamburan dan juga wilayah Tebet, Jakarta. Tidak hanya HRS saja, dari hasil gelar perkara tersebut juga ditetapkan 5 tersangka
tersangka lainnya, yaitu diantaranya adalah ketua panitia dalam acara pernikahan Putri HRS dan juga Maulud Nabi, kemudian juga ada ketua seksi keamanan dan juga ketua seksi acara dan juga dua orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Nah, untuk saat ini, kemudian setelah ditetapkannya HRS sebagai tersangka, kemudian pihak HRS sendiri yang dinyatakan oleh kuasa hukum meminta mempercepat kehadirannya. Yang tadinya pada hari Senin tanggal 14 Desember, kemudian dirinya meminta akan hadir pada hari ini, yaitu 11 Desember pada pagi hari ini, untuk kemudian dapat ibaratnya dapat mengcounter informasi yang simpang siur dengan penetapan dirinya sebagai tersangka, untuk kemudian akan hadir sendiri ke pihak Polda Metro Jaya untuk dapat memenuhi pemeriksaan terkait dirinya sebagai tersangka dari pelanggaran protokol kesehatan. Nah, untuk saat ini kami masih menunggu terus kedatangan dari HRS dari wilayah Bogor menuju ke Polda Metro Jaya yang kira-kira dapat tiba di Polda Metro Jaya sekitar 30 menit lagi, dan informasi yang kami dapatkan pula dari pihak Polda Metro Jaya adalah untuk hari ini informasinya kedatangannya hanya dari pihak HRS saja. Untuk 5 tersangka lain ini masih belum dapat hadir ke Polda Metro Jaya, dan rencananya jika memang tidak hadir ke Polda Metro Jaya akan dilakukan penangkapan terhadap kelima tersangka lainnya. Dan pemirsa, kami akan berikan pernyataan langsung dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus untuk Anda. Nanti kita akan periksa yang bersangkutan sebagai tersangka, ya. Dan kemudian kita lakukan penangkapan. Nanti upaya masalah penahanan itu adalah upaya daripada penyidik, ya. Dilihat dari nanti alasan objektif maupun subjektifnya seperti apa, ya. Sambil menunggu nanti. Penegasan kembali, apakah hari ini akan melakukan pemeriksaan sekaligus? Ya, kalau memang datang. Sejak kemarin kami sudah sampaikan, ya. Kami sudah perjelas bahwa yang bersangkutan akan kita lakukan penangkapan. Tapi kalau mau hadir, silakan hadir sini. Kita akan proses sesuai hukum, kita akan lakukan pemeriksaan sebagai tersangka yang bersangkutan, dan akan kita keluarkan surat perintah penangkapan. Karena ada penerapan pasal 160 itu, Bang, ya? Ya, itu semuanya. Oke? Makasih banyak. Makasih, Pak Yusri.